Halo my friend, good morning, apa kabar? Ya, sebelum mandi, saya mau ngasih tahu informasi terbaru mengenai surat edaran nomor 7 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh tim Satgas COVID-19 mengenai protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi corona gitu. Jadi my friends, ini surat edaran ini akan mulai berlaku atau diberlakukan per tanggal 16 Februari 2022. Jadi my friends yang mau pulang ke Indonesia, or for you foreigner who want to visit my country Indonesia, you must know this newest regulation. Jadi kamu wajib tahu banget mengenai regulasi teranyar terbaru mengenai protokol kesehatan perjalanan luar negeri ke Indonesia. Ini dia my friend, uh, surat edarannya tuh kan panjang banget kan. Nah, biar my friend tidak bingung, saya permudah nih, saya bantu. Kita tarik poin-poinnya aja. Jom, dimulai dari sini. Surat edaran ini dikeluarkan pada tanggal 14 Februari, pada merupakan hasil rapat kabinet terbatas di tanggal 14 Februari 2022 dan keluarlah surat edaran ini. Begini my friend, poin-poin pentingnya. Alright my friend, poin yang pertama nih ya. Kita bahas langsung ke poin protokol, yaitu yang pertama, pelaku perjalanan luar negeri yang berstatus WNI atau warga negara Indonesia diizinkan masuk ke Indonesia dengan tetap patuh protokol SOP COVID-19. Jadi kalau ada my friends warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri atau bekerja di luar negeri, bertanya kepada saya, sudah bisa masuk Indonesia belum sih? Nah, bagi warga negara Indonesia tidak ada sekatan untuk pulang ke negara asal ya. Jadi kamu diperbolehkan masuk ke Indonesia bagi warga negara Indonesia. Kemudian poin kedua, pembatasan sementara memasuki wilayah Indonesia secara langsung maupun transit hanya diberlakukan kepada pelaku perjalanan luar negeri yang statusnya adalah warga negara asing. So let's say like this, for Indonesian citizen who's staying in another country and want to come back to Indonesia, there's no limitation, the border is always open for Indonesian citizen who want to come back to their own country. But not all foreigner, okay, not all foreigner can come to Indonesia right now. There is some term and condition that you must obey to come to Indonesia. Kayak kurang lebih kayak begitu kali ya kalau bahasa Inggrisnya. Oke, anyway, poin selanjutnya adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing, Indonesian citizen and also foreigner, bisa masuk ke Indonesia melalui pintu-pintu masuk perjalanan luar negeri. So you guys who want to come to Indonesia can come to Indonesia through this gate ya. Untuk perjalanan udara, oke, kamu bisa yang udah dibuka ya, border that open in Indonesia, that already open, yang udah dibuka di Indonesia adalah yang pertama jalur udara Soekarno-Hatta, Banten, Airport Juanda, Surabaya ya, Jawa Timur, Ngurah Rai, Bali, Hang Nadim, Kepulauan Riau, Raja Haji Pisabilillah, Kepulauan Riau, Samratulangi, Sulawesi Utara, dan Bandara Jainuddin Abdul Majid di Nusa Tenggara Barat. Jadi ini adalah border atau airport-airport yang udah dibuka. Ini juga banyak sekali my friends tanyain ke cerita Ricky ya. Jadi udah jelas
border atau airport yang udah dibuka itu tadi sudah disebutin ya. Kemudian kamu juga bisa masuk ke Indonesia melalui pelabuhan laut. Yang dibuka adalah Tanjung Benoa Bali, Batam Kepulauan Riau, Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Bintan Kepulauan Riau, dan Nunukan Kalimantan Utara. Jadi selain melakukan perjalanan udara, kamu pun bisa masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Ya, gitu ya. Di pelabuhan-pelabuhan yang tadi sudah saya sebutin. Oke. Next. Kemudian kamu juga bisa melakukan perjalanan melalui pos lintas batas negara, yaitu melalui Aruk Kalimantan Barat, Entikong Kalimantan Barat, Mountain Nusa Tenggara Timur gitu. Jadi ada 3 jalur ya, udara, laut, dan darat gitu my friend. Dan juga warga negara asing yang mau masuk ke Indonesia itu wajib. Ini nih, kalau udah wajib berarti tidak ada alasan, harus dilakukan ya. Yang pertama adalah patuhi SOP COVID-19 yang berlaku di Indonesia. Bisa, oke. Yang kedua, menunjukkan kartu sertifikat vaksin buat yang udah divaksin. Ya, jadi harus nunjukin kartu sertifikat vaksin baik berbentuk print out fisik, kartunya diliatin, ataupun juga dalam bentuk digital dari aplikasi. Kalau dari Malaysia itu MySejahtera, iya enggak ya? Minum dulu. Kemudian juga nih my friend, khusus buat warga negara asing ya. Ini khusus buat warga negara asing, wajib sudah divaksin dos 2. Oke? Kalau mau ke Indonesia. Kalau belum, bisa. Tapi nanti akan divaksin di Indonesia di tempat karantina gitu ya. Oke, kemudian juga pelaku perjalanan luar negeri di bawah usia 18 tahun atau 18 tahun, nah itu dia tidak wajib untuk menunjukkan sertifikat vaksin, artinya tidak wajib divaksin ya, anak-anak di bawah 18 tahun kalau mau masuk ke Indonesia. Kemudian berikutnya adalah yang wajib kamu tunjukkan adalah hasil PCR test negatif 2 hari sebelum kamu terbang ke Indonesia. Kemudian juga nanti akan dilakukan tes RT-PCR ulang saat kamu tiba di Indonesia. Ini berlaku buat warga negara Indonesia, juga buat warga negara asing. Gitu ya. Oke, kemudian yang akan kamu lakukan saat kamu tiba di Indonesia adalah pertama, tes ulang RT-PCR test. Oke, saat kamu tiba di Indonesia, dan kemudian juga karantina di tempat-tempat karantina terpusat bagi warga negara Indonesia ya, dan juga di hotel-hotel yang sudah ditunjuk untuk warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang ingin dikarantina di hotel. Oke, sekarang kita ngomongin soal karantinanya. Ini adalah pertanyaan top 10 kayaknya ya. Setiap subscriber cerita lagi nanya karantina di Indonesia bagaimana. Oke, kita bahas. Per tanggal 16 Februari 2022 aturan karantina di Indonesia ada perubahan. Oke, buat my friend nih yang belum divaksin atau baru mendapat vaksin 1 dos, maka kamu akan dikarantina 7 hari, oke, di tempat yang sudah disediakan, kemudian juga atau di hotel yang sudah terdaftar, dan juga karantina 5 hari bagi my friends yang sudah mendapatkan vaksin 2 dos, oke, vaksin lengkap, dan hanya 3 hari bagi my friends yang sudah mendapatkan vaksin 3 dos, artinya 1, 2, dan booster. Kamu bisa karantina 3 hari. Oke. Nah, karantina itu buat warga negara Indonesia ada 2 pilihan, yaitu yang free yang disediakan oleh pemerintah, terutama bagi pekerja migran Indonesia, pelajar,
ataupun perwakilan Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berlomba bertanding ya, perlombaan internasional, itu bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh negara dan gratis alias free. Tapi juga my friend bisa memilih untuk dikarantina di hotel yang of course bayar ya gitu. Dan untuk warga negara asing gimana? Warga negara asing of course harus mau dikarantina di hotel yang sudah dipilih oleh Satgas COVID-19 dan pastinya tidak gratis ya. Oke, dan mengenai karantina, ya kamu bisa lihat untuk yang di hotel, kamu bisa lihat di website ini. Di sini dibahas lengkap banget mengenai fasilitas dan juga harganya. Oke, dan kamu akan dikarantina di tempat kamu landing, gitu ya. Kalau di Jakarta ya berarti di Jakarta. Kalau landingnya di Bali berarti di Bali. Kalau di Surabaya ya di Surabaya, begitu. Oke, paham. Kemudian juga kamu akan di PCR test lagi. Tadi kan sudah dibahas bahwa pertama landing di PCR test, kemudian kamu yang di karantina 7 hari akan mendapatkan PCR test kembali di hari ke-6, oke? Dan kamu yang di karantina 5 hari akan mendapatkan tes PCR test lagi di hari ke-4. Dan buat my friend yang menjalankan karantina 3 hari, maka PCR test keduanya adalah di hari ketiga di pagi hari. Kalau hasilnya negatif, maka kamu bisa melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan kamu yang lainnya. Oke? Kemudian yang juga wajib kamu punya adalah aplikasi Peduli Lindungi. Jadi pastikan kamu udah download ya aplikasi Peduli Lindunginya gitu ya. Dan buat my friends yang berada di luar negara, for foreigner, who want to visit my country Indonesia, yang mau datang ke Indonesia, you must one thing, yaitu adalah show your vaccine certificate, print out, and also the digital one. Harus sudah divaksin artinya ya. Kalau belum nanti akan dikarantina di Indonesia. And if you not yet get vaccinated, then you will get vaccine in Indonesia at your quarantine place. Kemudian harus menunjukkan hasil PCR test negatif 2 hari sebelum kamu terbang ke Indonesia. Kemudian juga harus sudah punya visa untuk masuk ke Indonesia, e-visa. Dan harus punya asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal 25.000 US dollar, include bisa cover untuk COVID-19. Ya, ini untuk foreigner, untuk warga negara Malaysia ataupun untuk warga negara asing lainnya. Kemudian juga harus menunjukkan bukti booking dan pembayaran akomodasi selama tinggal di Indonesia. Gitu my friend. Dan semua ini bisa kamu lihat di website Satgas COVID-19, ini linknya. Understood dong. Kalau gitu semoga informasi ini bermanfaat. Share ke teman-teman kamu yang lain dan jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Ricky biar apa? Biar kamu menjadi tahu. Saya Ricky pamit. Assalamualaikum. Bye.